Aywa. Wa'lam, kamu ketahuilah anna kulla. Nah, terus apa? Wa'lam anna kulla mangkana khaufuhu. Khaufu ini ya. Ya, isim kana ini. Mangkana khaufuhu fid dunya asaddan. Saddan. Asadda ya, asadda. Terus kana amnuhu yaumal kiamati ya aksara. Nah. Ulang ya. Wa'lam anna kulla man kana khaufuhu fid dunya asadda kana amnuhu yaumal qiyamah aksara. Nah, diulang ya. Kamu ketahuilah, sadar kita bersama bahwa sesungguhnya bahwa setiap orang ya, bahwa setiap orang yang ada takutnya di dunia sangat. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, ini kan mengenai takut ini. Sangat takut di dunia. Tapi dua. Kenapa mengerjakan, Pak? Saya sangat takut. Kenapa ditinggalkan, Pak? Saya sangat takut. Nah, siapa yang begitu? Nah, ini maksudnya nih. Wa'lam anna kulla man kana khaufuhu fid dunya asadda. Ketahuilah bahwa setiap orang yang ada dia orang yang takutnya orang di dunia bersangatan. Nah, tapi bersangatan sangat takut di dunia itu kenapa mengerjakan ini, Pak? Karena saya takut kepada Allah. Kenapa meninggalkan ini, Pak, Ibu? Karena saya takut kepada Allah. Nah, siapa yang begitu ini jawab kana amnuhum. Maka adalah amannya orang itu nanti pada hari kiamat lebih banyak. Jadi nanti kalau kita meninggal, jangankan ke dulu itu kan sudah kiamat, itu kiamat kecil. Mulai meninggal saja nanti, mulai di alam barzah saja sudah mulai takut. Nah, banyak takutnya itu. Itu makanya perlu kita belajar seperti yang saya sampaikan ditulis Amko Jauh. Saya lihat di daerah asli Arab pengajian itu sudah lama kaji itu. Buya Jauh kan menuliskan kemarin tuh Pak Bet ingat Rihlatul Khulud, perjalanan yang abadi. Jadi siapa yang sangat takut di dunia ini nanti amannya, ini amnuhu aman ini ya, aman ini. Berarti keamanannya lebih banyak pada hari kiamat. Siapa yang tidak ada takut-takut kepada Allah, berarti sembarang aja kerjanya, padahal Allah yang menjadikan menanggung rezekinya, maka ketakutannya lebih banyak. Ngeri itu. Oh, enggak percaya Ustaz? Ya enggak lah, enggak perlu tangka tunggu setanggal main. Tapi ada 3 ayat, pantazir, partakib, patarabbas, ada 3 ayat yang ungkapan gitu. Apa artinya? Apa itu? Apa inti yang 3 ayat itu? Tunggu saja tanggal main. Ya, jadi enggak, itu makanya begitu ayat itu. Partakib innahum murtakibun, pantazir innahum muntazirun, patarabbisu innahum mutarabbasun. Mutarabbisun. Ada 3 ayat itu. Makanya Ambokitian bagi orang yang sudah hafal itu bedanya. Hafalnya di sini letaknya, di sana letaknya.
Tapi maksudnya aku kurang tahu ada Paknya. Kalau lah tahunya alhamdulillah. Ya Pak Bet ya. Jadi hafal lah ayat itu, enggak ada. Makanya waktu ada mau kuliah tanya deh dosen ambo, bisa enggak mengerti Al-Qur'an? Oh, kalau enggak belajar tafsir. Ambo jawab, bisa, tapi mesti dibaca semua, mengerti semua, Pak. Pak tuh kurang setuju sama itu ya, enggak, cobalah Pak baca satu ayat itu. Bisa Pak mengerti itu. Hanya saling menafsirkan ayat dengan ayat. Ya. Itu mangko acok dibaca, sebenarnya acok dibaca itu supaya meresap, supaya paham. Nah, gitu. Ya. Ambo itu sangat kasihan, bukan ambo rantulah hebat ambo yang muda, tapi kasihan ambo mencari-cari, memang ya lumayan lah baca Quran, tapi enggak ayo paham. Kan sedih deh. Jadi itu ya. Makanya ambo selalu mendoakan guru-guru ambo yalah banyak mengajari awak ya. Jadi sebenarnya istilah apa mengaji ke Padang itu intinya itu sebenarnya Pak Bet. Mengaji ke Padang itu isi itu sebenarnya. Jadi ilmu-ilmu lain kok tuntutlah, Ba'ambueko itu intinya hanyalah untuk kemaslahatan hidup yang lahir. Tapi kalau nggak sampai pula belajar ilmu itu pedoman Allah Al-Quran, karyang kerontang itu. Ya. Ini terus ini saya ulang lagi ya, sadarlah kita, begitu tuh. Sadarlah kita bahwa setiap orang yang ada takutnya di dunia sangat, berarti nanti orang itu amannya hari kiamat banyak. Hari kiamat bila mulainya? Mati. Matilah kiamat tuh. Kalau lah kiamat kubra itulah persidangan tuh, lah menentukan akhir tuh. Ya. Nah, wabil akas kebalikannya. Nah, jadi kebalikannya, maksudnya itu kan kebalikannya. Kalau takut di dunia karena Allah, maka aman di akhirat. Kiamat. Coba dibalikkan. Kalau enggak takut di dunia, sangat takutnya nanti. Sangat takut nanti. Kalau ucapan-ucapan kok jangan tadayona lah. Tapi itu kan menghibur awak. Namanya ditakziah. Kami ikut berduka sedalam-dalamnya. Sedalam apa? Ya, itu kan ya kan terima kasih lah Pak. Ya. Kami ikut berduka kepada Bapak dengan sedalam-dalamnya. Ya. Amuhnya ngecek itu kan terima kasih. Tapi nan sabana merasakan sih ya. Orang mati. Ya, masing-masing ya. Itu mongko disebut bil akas. Ya. Akas itu arti lawan. Opposite ya, lawan. Ini lagi. Ruwiya diriwayatkan orang, ambo asal membaca diriwayatkan orang Pak, takana pula mau guru ambo apa Pak Azami Samiun Jazuli, ya Azami, ini lah meninggal loh, orang pesantren itu, ya apa kata beliau, yo kenapa pakai ruwiya dia ya, jadi ambo pegarahan loh. Ya sagan lama mendebat guru ambo itu. Ini kenapa diriwayatkan dibuatnya Pak? Supaya kita menyuruh mencarinya. Kalau dibuat jale-jale sih kok si anu meriwayatkan, yo tapi kok diriwayatkan orangnya. Diriwayatkan Obama kok dibuat si kok Bukhari lah kok kan bisa dilacaknya. Ya enak ada untuk menyuruh awaknya. Kisah guru itu galak awak. Awak kan orang masuk daftar orang yang manusia kepalanya. Jadi itu gunanya ya. Jadi diriwayatkan orang, percaya aja kita ini dulu, nanti cari apa hadis-hadisnya. Annahu, bahwa sesungguhnya Yunadi munadi. Yunadi munadi. Yunadi berarti fil madi, fil mudari. Mudadi fa'ilnya. Memanggillah orang yang memanggil pada hari kiamat. Jadi nanti hari kiamat ada panggilan. Ini kan kalau yang tadi kalau awal
kiamat kecil itu kan mati. Itu makanya mati itu disebut sebagai miqat akhirat. Ya kalau awak pergi ke Makkah bentuk dan sana awak ke Makkah kini tiba di Bir Ali miqat kan alun sampai ke Makkah lain. Tiba di Lam-Lam miqat, Tan'im miqat kan ada sampai miqat. Berarti alun sampai ke akhirat. Jadi orang nala di kubur tu, orang nala di alam barzakh itulah miqatnya, miqat akhirat. Jadi waktu sampai nanti hari kiamat ada suara yang memanggil, ada yang memanggil. Tapi jangan kecian beku memanggil tadanga bentuk mik. Itu awak memang khayalkan. Jangan begitu khayal-khayalnya. Tapi untuk sementara nak ada. Ya. Awak aku sebenarnya ndak ada ilmu sejarah dulu. Kalau di dalamnya diri awak aku pun ndak ngerti awak. Bang kutak aku. Ya jadi makanya kelompok maksudnya orang-orang yang mau mengikuti wahyu Allah membuat dia lepas dari belenggu kehidupan yang enggak itu makanya ada jangan terlalu banyak ke bumi. Itu bahasa tinggi juga tuh. Kalau madu ke bumi kan nafsu. Maduklah ke langit. Kaji-kaji apa kok Pak Bet lah nantasire-nya nana pelajari. Bukan nantasu. Lain tigaji. Iya, bukan tasure panjang. Bamang ko mesti lurus sap. Yo itu kalau nak dak sah. Itu nantasure dong. Sebenarnya di lurian pengana. Di lurian pengana awak kompak. Awak bersatu. Itu yang dipikiran. Ya, jadi masih banyak apa ya. Nah, jadi di Siko disebut itu diriwayatkan bahwa nanti waktu hari kiamat dipanggil. Baru di sini panggilannya itu wa izzati wa jalali. Ada suara ini ya. Dengan kemuliaanku dan kemuliaan sama nih. Jadi ada nanti suara yang menyampaikan atau dengan panggilan pada hari kiamat. Izzah, kan izzah. Orang awak kan gezah gitu. Jalal, kemuliaan. Ini Allah yang mengatakan ini, ya demi kemuliaanku dan kemuliaan kau, keagunganku, sesungguhnya aku la ajma'u. La nafiyah. Aku tidak mengumpulkan atau tidak menyatukan ala abdi atas hambaku apa khaufain wala amnain. Wala amnain. Apa artinya? Silakan. Tolong naik kelas lain. Ketakutan. Mengumpulkan dua ketakutan dan dua keamanan. Ya, aku tidak akan memberi kepada hambaku dua ketakutan, dua keamanan. Terpaksa dipisah tadi. Itu ada suara tuh. Kalau dia sudah takut di dunia, aman di akhirat. Tapi kalau dia takut tidak takut di dunia, takut nanti. Takut ya. Jadi tidak ada dikumpulkan, pasti berlawanan. Itu menerangkan, menafsirkan ini. Itu makanya dibeginikan dia. Wa iyaya farhabuni. Sebaiknya begini sajalah manusia. Hai kamu orang Bani Israel. Baru awak lah, jangan awak kecian tadi. Jangan lari awak memikirkan orang lari kini memikirkan bahwa Israel ko dihantarnya Palestina itu nanti dipikir-pikirnya. Itu yo juga seketek, tapi nan dirinya entah apa. Ya. Nah, jadi ini tidak ada, jadi nanti ada suara itu. Wa izzati wa jalali inni la ajma'u ala abdi khaufain wala amnain min amnani min amnani fid dunya
khaufatihi yaumal qiyamah. Ini penjelasannya. Min khafani fi amnatihi yaumal qiyamah. Jadi aku tidak mengumpulkan dalam dirinya dua takut dan dua aman. Tidak ada aku berikan itu. Yaitu min amnani, dari amanku di dunia, kemudian takutnya di hari kiamat. Jadi kalau dia sudah takut di dunia, di hari kiamat dia sudah enggak takut. Kan ada apa itu ayat waktu nanti hari kiamat, apa itu masih ingat? Innal ladzina qalu rabbunallah. Kan ada ayatnya itu. Tapi orang yang sudah mengatakan Rabb kami adalah Allah, tapi bukan berarti Tuhan kami Allah, enggak begitu. Berarti ku mesti dijalihan juga. Itu. Kan itu penjaliannya. Kenapa Rabbnya Allah, dia takut kepada Allah, jadi hidupnya gitu bagus. Orang yang mengatakan itu, tatanazzalu alaihimul malaikah, datanglah malaikat. Orang takut semua. La takhaf wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Gembiralah kamu akan masuk surga. Jadi itu makanya dari dunia ini orang-orang yang paham tentang ajaran agama itu dendam tidak ada. Tapi jangan pula dikatakan itu dah yusma lama pun. Enggak. Orang berteman dengan Nabi Muhammad itu maka orang makin hari makin dekat karena itu. Jadi cobalah berteman dengan ustadz-ustadz atau dengan orang alim ulama. Apakah tambah sejuk perasaan atau gimana? Ikut jangan itu. Orang suami istrinya kadang-kadang mula pertama sejuk, kedua, ketiga itulah kasar. Kalau Nabi Muhammad enggak, makin enak dia. Itulah makanya harus mengerti kita rahasia kaji dan inti kaji itu harus tahu. Jadi ini pengertiannya. Dari keamananku di dunia, takutnya di hari kiamat. Dari takutku, khafani, menakuti aku pada amannya di hari kiamat. Jadi kalau takut di dunia, aman hari kiamat. Kalau tidak takut, kalau ingin bebas di dunia, pasti takut hari kiamat. Itu maka keluarlah banyak hadis. Ajibtu li talibid dunia. Aku heran melihat orang yang sangat mencari kemegahan dunia. Padahal mati akan datang. Datang orang lain pula pahamnya. Awak itu mangko kalau di dunia kok biasa-biasa sok makan sekete atau makan nemparlu rumah sekadar tinggal ya. Awak itu ndak dibuat. Itulah lain pula pahamnya itu. Wah karjolah siang malam. Tapi jangan lupakan Allah, taat. Gitu. Itu jadi persoalan. Jadi itu makanya bagai-bagai persoalannya. Jadi terlalu kiri, terlalu kanan. Padahal bukan begitu sebenarnya ajaran untuk keselamatan manusia di muka bumi. Ya, jadi bahwa apa ini, ibu-ibu, keterangan dari ini ya, baru selesai ini. Coba kita ulang nanti ketek supaya ujung ayat itu saja. Kata Allah, aufu. Apa tadi di atas ini? Aufu bi ahdi. Ya, aufu bi ahdi. Apa jawabnya? Ufi bi ahdikum. Berhenti Osanta. Berhenti Osanta. Ulang-ulang begitu. Aufu bi ahdi. Ufi bi ahdikum. Adik di bawah ke diri awak. Ambo anan lambo sempurnakan janji Allah tu. Beko disempurnakannya pula janjinya kepada ambo. Itu mangko Quran tu pedoman. Namanya pedoman. Orang masih tungkin mencari siapa Bani Israel ko siapa keturunan amat hari itu jangan layalah tu. Napa bet? Jangan lihat hari silsilah bara keturunannya habis kah? Putus sarap-sarap kepala tu nya. Tidak al-kufar. Ya, putus sarap-sarap kepala itu yang dicari-cari. Tapi kalau ikoko misalnya ama fa'il ma tamis itu gunanya supaya mengerti awak ungkapannya. Aku Pak Nawawi kok kan pahamnya. Maksudnya apa maksud parhabuni itu? Ikoko dari kesimpulan hadis, kesimpulan ayat diambilnya kok. Cuma diungkapkannya dalam bahasanya. Gitu. Ya.
Jadi kesimpulannya maksud kepadaku saja kamu takut, maksudnya seluruh pekerjaan adalah dikerjakan karena takut kepada Allah. Seluruh pekerjaan yang ditinggalkan karena takut kepada Allah. Karena ada nanti waktu hari di akhirat itu disebutkan, aku tidak pernah menghimpun dua ketakutan, dua keamanan bagi hamba. Pasti kuberi dia berlawanan. Kalau dia di dunia ini takut kepadaku, maka amanlah di akhirat. Kalau dia di dunia ini tidak takut kepadaku, maka celakalah dia pada akhirat. Itu maka ayat pun ada hidup sebenarnya di akhirat. Kan bisa watang kok hidup sebenarnya di akhirat. Kalau hidup di dunia aku tapi puduanya. Oh, kalau hidup di akhirat tuh awak selama-lamanya, tapi awak kan enggak nampaknya. Kalau enggak nampak dulu ayat. Dulu kalian sebelum ada di mako yuk. Kan ada ayat. Jadi seperti itu kan, hal ata alal insan hinum minad dahri. Walam ya hal ata alal insan hinum minad dahri lam yakun syai'am mazkura. Kamu sudah sebenarnya sudah disebutkan akan ada tapi belum disebut-sebut. Hanya diberi hinum minad dahri lam yakun syai'am mazkura. Itu. Baru ada awak rupanya lah adoko perjalanan ikut di ladang awak ko dilalu di jalan. Kalau ikut adalah darul amal atau penirantau tentu baik-baik. Itu mangko sampai pemikiran orang. Jadi untuk apa awak hidup ko kalau seperti ko? Itu mangko dijawablah di ayat. Kamu dihidupkan adalah bukan untuk bermain-main. Maka orang sufi mengatakan Allah ingin memperlihatkan kekuasaan kepada dirinya. Kepada dirinya, teraga. Jadi itu mau sebagian orang awak boneka-boneka Allah sesuatu. Baru ada orang mendebat lampu dulu. Jadi apa gunanya Ustaz? Itu om bertanya. Dia apa baca rohnya? Mau nak ada, aku ndak ada pakai le. Itu sama aja ya. Yo, tapi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau mengaji ko yo mesti menggunakan apa namanya pemikiran. Yo kalau letap biasa mendengarkan urean-urean sistematik tuh itu mah orang filsafat itu namanya redik namanya. Redik itu artinya ya kan itu nan radikal gitu orang. Redik itu terurut terapa itu. Tapi kalau enggak terbiasa mendengarkan untuk tata berpikir, pola-pola pikir memang panjang. Enggak tahu itu mah ketinggi-tinggi. Ada orang tukang amplop di kantor, ada tukang bersihan rumput, ada pemikiran. Tapi sebenarnya asli awak kok sebenarnya hayawanun natik yang berpikir. Balik ceritanya yang membuat bahagia orang itu kan cara berpikirnya. Ya, balik aja ya, cara berpikirnya ya. Kalau berpikirnya nggak beres tuh, kemudian berpikirnya kadang-kadang diputar nafsu ya. Nah, berikut. Ini lagi. Ini perintah. Kalau ini kan perintah juga. Kalau ini perintah juga. Apa itu? Mana itu perintahnya nih? Ya Bani Israel. Ini. Uskuru fil amar. Fil amar kan? Uskuru. Terus ini? Aufu. Fil amar. Terus ini? Ini nih. Itu caranya. Ya, wa aminu bima anzal. Apanya nih? Aminu bima anzal itu apa artinya? Dan berimanlah kamu dengan apa yang kamu kepada Al-Quran. Ya. Berimanlah kamu dengan isi atau dengan Al-Quran yang telah aku turunkan. Di sini enggak ma-nya ini, ini yang pelajaran kita. Ma apa ini? Aku guna beraja bahasa itu. Ma apa ini? Mausul. Ma mausul. Ma mausul. Mausulnya itu apa? Apakah khusus, khasah, atau ammah?
Khusus. Lalu pokazi. Oh, khusus itu pakai laki-laki perempuan. Oh, umum. Oh. Gitu. Boleh untuk orang, boleh untuk barang. Itu cara. Ba kebanyakan aku jauh ku alu telai. Acak urus tu ayo. Rusuh di dunia, rusuh lo dia kira. Ada orang bergembira, tapi itulah begitu. Gembira orang kok gembira di nafsu sudah banyak. Iya. Rusuhnya? Rusuh di nafsu lo? Iya. Maksudnya rusuh tidak terpenuhi keinginan. Nanti lagi gembira karena Terpenuhi keinginannya. Nan sebenarnya gembira karena dia betul menjadi hamba Allah. Rusuhnya kalau tidak jadi hamba Allah itu ya mudah-mudahan awak lah sama-sama ya dengan beraja aku. Berjalanlah, kanlah sama-sama banyak awak berjalan oncak celik kawan. Kadang-kadang galak-galak lawak oncak celik. Ya untung lah mau mengerti dikaji. Kalau nak ngerti kaji ayalah hanyut lah dulu. Ya, ya. Tapi Allah dia teh, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tapi kenyataannya Kenyataannya yahzanun. Ya yahzanun panjangnya. La yazalu, itu istilahnya. Senantiasa khauf, senantiasa hazan. Ya. Kecuali kecuali yang mau mendalam-dalami. Mudah-mudahan lah ya Allah berikan itu. Sekarang pertanyaan, berimanlah kamu dengan Al-Quran dengan apa? Di sini ada keterangan dari Pak Nawawi almarhum minal Quran. Nah, coba takut lo. Bamang kau disuruh orang Bani Israel kau berimanlah kamu dengan Al-Quran. Apa itu? Karena Al-Quran itu membenarkan Taurat yang diberikan kepadanya. Iya. Nabi Muhammad. Iya. Kenapa disuruh orang itu beriman dengan Al-Quran padahal sudah ada Taurat juga sama dia? Ya, karena di dalam Quran itu sudah bergabung dari Taurat dan Injil. Ya, jawabnya pendek aja karena orang Bani Israel nggak beriman dengan Al-Quran yang datang Muhammad itu saja. Ya. Kan orang itu tidak beriman. Betul, dari Al-Quran. Itu mangko disuruhnya. Coba cari ayat telah masuk 41 kok. Coba cari ke bawah balik. Di mana serupa gaya ayat kok. Lagi baru. Dari kita bulan amanu. Ndak, nan di pangkanan 5 tu akanlah mulai disebut sinan. Aman. Allazina yu'minuna bima unzila ilaika terus bima unzila ilaika wa unzila min qablik. Kenapa disebutkan itu? Yang beriman itu adalah yang berbahagia itu beriman dengan Al-Quran dan beriman kepada kitab sebelum. Kenapa disebut? Karena nanti kelompok belakangan ada yang beriman kepada Quran, tidak beriman kepada Taurat, Zabur, Injil. Atau sebaliknya. Dia beriman kepada Taurat, Injil, dan tidak beriman kepada Al-Quran. Ya. Tuh mangko diulang balik siko itu mangko ambo kecian dulu ke Pak almarhum Mansur Malik. Lagi paham Al-Quran kalau ndak belajar tafsir ambo kecian ambo jawab Pak syaratnya awak mengerti Quran sadunya. Terjawab hanya tanya sedikit. Ya mesti juga belajar tafsir iyalah. Tafsir itu kan ada yang menafsirkan dari ayat dengan ayat, ada memang dengan hadis, ada dengan amalan Madinah, ada dengan itu macam lah ya penafsiran. Ya jadi begini, di sini musaddiqan ini, untuk mengulang bahasa dulu. Sekarang kan mainnya Al-Quran, berarti dia isinya sebenarnya ini kan maf'ul ini, tapi nggak disebut Quran sini. Pokoknya yang diturunkan Al-Quran. Jadi berimanlah kamu bima anzaltu dengan Al-Quran yang telah aku turunkan. Dia berarti Quran ini musaddiqan. Musaddiqan bentuk kata ini dulu.
bentuk bentuknya bentuk musaddiqan. Bentuk isim. Kalau begitu bentuk isim fa'il, tapi kenapa dia mansub? Kenapa berbaris dua di atas atau baris di atas? Menjadi ya, betul ya. Menjadi hal dari mana? Dari ma tadi. Ya, dengan ma atau Al-Qur'an. Ya itu. Jadi bagaimana keadaan Al-Qur'an yang aku turunkan itu, kata Allah. Dia membenarkan, maka ini isim fa'il. Dia membenarkan, mengakui, itu makanya Nawawi ini menulis katanya. Maksudnya membenarkan itu apa? Membenarkan muakifan, sama ini. Berarti dia mencocoki sesuai dia di kitab yang Taurat, Zabur, Injil itu dia ada ajaran tauhid di situ. Nah, sekarang di Al-Qur'an pun ada tauhid, ada akidah. Ya. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu, kalau kitab yang apa itu, yang inti pertama itu kan memang akidah. Jadi maksudnya harus kenal, harus betul-betul mengerti siapa Tuhan sebenarnya, atau cara mengiktikadkan kepada Tuhan, kepada Allah. Itu makanya Allah. Jadi tauhid itu bentuk apa itu, Bu? Kata-katanya. Ya, tauhid. Tauhidan. Coba baca dulu. Tauhidan. Kalau satu kan wahid. Ya. Kalau menyatukan masdarnya. Ya, betul masdarnya. Kalau menyatukan, wahid wahada itu ditasdidkan wawunya, didabalkan 4 huruf jadinya. Gunanya untuk menyatukan, untuk mengulang-ulang gitu. Jadi kalau didabalkan itu untuk diulang-ulang. Jadi wahada. Wahada. Coba fi'il madinya wahada apa mudhari'nya? Yuwahidu. Jangan. Wahada. Yuwahidu. Apa masdarnya? Tauhidan. Jadi biarpun dalam kitab Zabur, Injil, Taurat, Zabur, Injil, pasti itu yang pokok. Cuma inilah yang diputar-putar orang kadang-kadang. Ya, karena nggak sanggup dia, sebenarnya karena nggak dipermainkan setan saja itu. Dipermainkan iblis dan setan. Pokoknya dia kan berjanji bagaimana manusia di muka bumi ini sampai hari kiamat, katanya dia tidak mengerti siapa Tuhan sebenarnya, sehingga dia suka-suka hatinya. Itu makanya Al-Quran kalau dipelajari, dia adalah tauhid dalam Taurat, tauhid dalam Zabur, tauhid dalam Injil, tauhid satu. Menyatukan. Di sikosa apa mawa mengkuawa galau pemikiran atau rusuh-rusuh macam-macam, kan apa tuh? Ndak satu. Ndak satu apa keyakinan. Apalagi lain satu keyakinan tapi ndak lepas pacahnya. Kalau di mesin apa namanya tuh, orang ahli mesin lah. Kalau konversinya ya kompresornya tuh, konversi ndak bule, tekanan tentu ndak ada, tenaga ndak. Jadi orang-orang nan kue tauhidnya ya, aman. Kalau akidahnya ndak kue, akidahnya ndak bule, pacah. Ba'alo kesudahannya kuanya. Sebablah tak gambar dinya itu. Ya,
Jadi itu muafiknya, muafikan, musaddiqan bitauhid. Sudah itu apa lagi yang muafiknya lagi? Wasifatu Jangan sepatu ini. wasifati Ada rujar. Wasifati Muhammadin wasifati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sudah disebutkan pula sifat-sifat ada Nabi Muhammad itu. Kan ada ya'ti mim ba'dis. Mim ba'di. Ya'ti mim ba'dismuhu. Nanti datang setelah aku, kata Nabi Isa, namanya yang terpuji. Jadi namanya Ahmad. Ketahuannya kapan? Masih ada yang menjawab. Bila ketahuannya? Setelah lahir Muhammad. Ya, apa kata Muhammad? Li asmaun. Mana khabar? Ya, li asmaun. Mana muftadanya itu? Aku. Asmaun itulah, bukan li-nya. Li khabarnya. Asmaun. Ya, bamangkonda al asma kecilnya. Ya, itu mangkonya banyak namanya. Jadi li asmaun. Bagiku banyak nama. Termasuk disebutkannya Ahmad. Ya. Ahmad. Sudah itu dites di orang. Kalau yo memang Nabi, dijawabnya banyak dan dijawabnya. Dijawabnya mengenai Ashabul Kahfi, dijawabnya kok dijawab. Tapi itu mula terdorong Muhammad bisa ambil cerita, dilarang dia Allah. Itu maka maksumnya. Kecian insya Allah. Kinilah bersobok sifat-sifat Nabi itu. Bersobok tauhid itu. Lalu baulah orang Bani Israel. Wayaktumuna, mereka sembunyikan. Dorongan itu hanyalah permainan iblis sama setan. Ya. Itu kalau awak kaji kau orang tu lama-lama di hari balik kaji ko kawak lai. Ambo salamuku ya dipermainkan juga. Bantuk-bantuk batu sangko godok dapat bet. Pendek nanti nih orang memikirkan dunia aku. Ayam makan jagung. Ayo sama kunyang. Jadi ada membaca teori orang lapa pari. Kalau orang lapa pari sedang beraja, guru itu menulisan kalimat di muka tumbuk gambar. Nata gambar di muridku goreng. Lama mana gorengnya deh pari lapa. Ya, jadi macam-macam. Ya. Awakku sebenarnya makhluk nan hebat, tapi dia tak pandai menjaga diri, tak memelihara. Kan ada ayatnya. Coba lihat tekan itu. Kami beri amanah kemana? Pada langit. Kepada gunung. Langit menolak. Beri yang lain menolak. Yang menerima siapa? Manusia. Manusia. Lah diterimanya, lupanya. Maksudnya lah dikecian. Manusia aku mengko diagih tu karena jadi khalifah. Lupanya mengaji. Konyol. Ya. Jadi konyol. Ya, sesuai Nabi Muhammad. Sudah itu apa lagi? Yang apa lagi yang ini bacanya? Jangan. Ini tadi yang wasifati tadi ini. Waba'di. Terus waba'di syara. Mudapun ilaih lah atau ya. Waba'di syara'i. Iya. Itu gunanya kaji-kaji mudah-mudah ilaih, tapi tiba di praktek tuh agak payah baru biasa tuh. Nah, kinilah santiang apa-apa ibu-ibu dalam umur sekian bisa yo beraja. Itu mongko
Ambo kecian di Indonesia itu ada yang umurnya 80 masih pandai dia bahasa belajar kawaid. Ya, ya bisa. Umur 80 mulai tua baru tuh. Galak-galak Pak Ali. Hah? Jadi di sini apa yang dia membenarkan itu? Membenarkan sesuai dengan mengenai tauhidnya, lihat. Mengenai sifat-sifat Nabi pun sudah ada. Sebagian syariat pun sudah sebagian. Syariat. Ya, sebagian syariat. Nah, misalnya kalau yang lain ada mungkin kalau cara taubat, kalau di kitab lain itu disuruh bunuh diri. Kalau kita enggak, itu syariat. Ngeri ya, kalau untuk taubat suruh bunuh diri, baca. Tapi kalau orang taat tentu dibunuh juga diri. Faktulu ampusakum. Kan ada itu. Wa izkultum, tapi kan taubatnya itu. Wa izkultum apa? Itu gunung hafal tuh. Wa izkultum wa izqala Musa liqaumihi. Yang sudah lewat bawah. Wa izqala Musa liqaumihi ya qaumi. Oh, belum lagi ya? Belum ya? Itu menyembah anak sapi itu. Ya. Ya qaumi innakum zalamtum bittakhazikumul ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu ampusakum. Jadi waktu imam membaca ayat itu kan ada rusuh hati Ustaz. Lain mengartikulasi makmum belakang anan dibaca ayat. Ya pokoknya lain tidak berubah suaranya. Ya memang kalau begitu jadi orang beragama kok, iya itu kok disuruh tuntut ilmu dari buayan sampai liang lahat tuh. Ya, jadi ini dia sesuai ya. Terus dia musaddiqal lima. Ini musaddiknya ini yang diterangkan oleh Nawawi. Kemana dia musaddiknya? 5. Ma apa ini? Ma mausul. Ya, tetap ini adalah ma mausul juga. Kalau ma'akum yang dua ini apa namanya? Ma'a dengan kum, apa itu? Zarab. Zarab mazrub. Ya, itu dia. Ya, zarab mazrub. Jadi dia sesuai Quran yang aku turunkan kepada Muhammad itu, dia sesuai dengan apa yang di dalam Taurat, Zabur, Injil yang aku turunkan kepada kamu itu. Maka dalam surat Ali Imran itu begitu. Datang sebagian orang baca, aduh Quran dalam apa disengenya, aduh Taurat, Zabur, Injil. Alah, yo awak ndak beraja, ndak baca lah bantu apa tahu dong. Ya, di sini 5 ma'akum. Ini dia. 5 ma'akum sesuai dengan yang telah kuturunkan, kan gitu, bersama kamu. Apa itu? Taurat. Kenapa enggak ditulisnya Zabur, Injil? Karena Bani Israel. Itu karena Bani Israel. Iya Pak Nawawi kok lah santiang ya pikir-pikir dia calieknya dia apa itu. Ya karena makanya yang sampai sekarang sampai hari kiamat nanti dalam Quran itu kan bergandeng terus menyebutkan Musa, Muhammad, Musa. Karena yang tidak yang jadi apa ini, yang jadi apa namanya itu, yang selalu menggaduh itu yang dari apa ini, ya. Terus ini perintah. Kalau ini apa? Lah apa ini? Nahi. Ya. Apa tandanya? Lanahi. Iya. Di belakang ada fi'il mudhari, dia mati. Sebelum masuk lanahi apa ini? Nahi. Ini sebelum ada lanahi apa? Takunu. Ya, takununa. Ya, takununa.
Lalu masuklah nahi. Jadi bergandeng kalau ini disuruh beriman dengan Al-Quran karena orang itu sudah disembunyikannya, ditukarnya huruf atau bermacam-macamkannya, yang anak cucu yang di Madinah, maka Muhammad datang ke Madinah kan orang itu yang jadi apa, yang karena dengki atau macam-macam lah, atau karena hilang posisi, ya nanisinya dibilih jo, makanya nan murah masuk dibilih, siapa nacok nan murah apa bagaduh tu Pak Bet, Ustadz sama Ustadz, alay. Pejabat sama pejabat, alay orang kayo sama orang kayo, artis sama artis. Bang kau murah? Bidan sama bidan. Iya, kenapa begitu? Saya cari sakit. Iya, karena tertutup pintu rezekinya. Ya, nah, ya. Guru bahasa Inggris sama guru bahasa Inggris. Ya guru. Orang buka les sama orang buka les loh. Orang penerbangan buka penerbangan pula. Nampaknya ya itu mangkonya keluarlah kata Nabi Muhammad. Nah, belum sempurna iman, belum sempurna iman, belum sempurna iman kalau tidak berbuat baik dengan tetangganya. Datang orang maksud tetangga aku tetangga lahir saya. Tetangga lahirku maksudnya rumah saya. Tapi ditanya mana, kenapa begitu kata Nabi Muhammad? Ya memang begitu Pak kata. Sebenarnya kan bisa dipikirkan. Biasanya nan bersaing tuh ya. Orang tetangga. Iya, orang nan seprofesi. Tetangga itu kan ketek. Misalnya Pak Bet membuka travel Padang Pekanbaru, maju laris, atau buat kan tu, ambo buat lah kan tu ada kayak Pak Bet tu Pekanbaru Padang pula. Buat Padang Medan. Enggak, kalau Padang Medan aman tuh. Ya Padang Pekanbaru loh. Baitullah Habil Kabil kan ya itu. Nah, jadi itu. Nah, itu isinya. Doa itu gunanya Allahumma faqihni, beri faham aku. Jadi Ibnu Abbas kalau nak kunjung pahamnya baru pahamnya. Oh, itu isinya rupanya. Tiap ditanya bang kau berbaik tetangga tu. Nyo kan menolong awak, wah kan nolong awak. Kalau nolong awak minta sedekah, sebabnya kalau laba bawa model tu, sadake tu biasanya akan timbul apa? Pergesekan. Iya, pergesekan akan timbul dengki. Ya. Jadi baca caranya, tu mangko dikisah Rasulullah. Kalau enggak bisa kita baik, jangan gaduh, biarlah mati yang memisahkan. Tapi orang kini banyak ya nampak model kadainya, ndak ada kadai sabalah dia. Ambo calik dia potek terendam, rancak ya orang tu. Tanya, lain duit kok, ndak ada Pak Sewantaya ambo carinya, bisa ya, rancak kan. Berarti lah sempurna jo imannya tuh. Dapat bet. Iya, kau kan yang dapat komisi. Dan jaleh. Jadi nih ya, wala takunu, jangan kamu pula yang awwala itu, yang Awwala. paling depan. Coba ini apa bacanya coba? Wala takunu awwala. Kafirim. Ini kenapa barisnya awwala? Silakan berlomba. Karena ada takunu. Makul Pak. Mana fiilnya? Karena Karena ada kan. Ya, memang bentuk fiil. Apakah berlaku seperti fiil kana? Tidak. Tidak. Kana dan saudaranya bentuk-bentuk fiil, tapi tidak seperti fiil.
Cuma dia selalu masuk pada pola mubtada khabar. Subjek Awalu, predikat. awalu Pak. Awalu. Ini awala. Wala takunu awalu atau awala? Awala. Awala. Itu pertanyaan tadi, kenapa awala? Karena ada penuh. Ya. Harusnya awalu nak. Kamu dengar Karena yang pertama. Karena ada kenapa? Iya. Apa karena itu Pak Bet? Karena. Karena. Khobar. Khabarkan. Karena. Khobar. Mana mubtadanya? Karena, kalu. Ya, mubtadanya Kalu. mana? Kalu. Antum. Antum. Oh iya, kamu ya, antum. Kalau enggak ada kalau sekiranya enggak dimasukkan kana kan berarti begini. Antum awalu kafir. Kafirin. Antum awalu Kafirin bih. Iya. Kemudian dimasukkan kana. Menjadi masuklah dia. Jadi takunu awala kafirin. Sekarang ini kenapa kafirin? Kafirin atau kafiri saja? Kafirin. Coba lihat Quran baris 2 atau Kafiri. Baris 2. Kafirin. Baris 2. Baris 2. Baris 2. Karena dia nggak ada yang melarang. Jadi kenapa baris bawah? Kenapa baris maksur atau majrur? Menerangkan. Mudhafun ilaih ya, atau menerangkan. Mudhafun ilaih dari mana? Awala. Bagus. Itu dia. Jadi janganlah ada kamu hai orang Bani Israel yang ada di Madinah dan di mana-mana menjadi orang yang terdepan orang kafir ya, terdepan mengingkari, tidak mengakui dengannya Al-Qur'an. Ya. Jadi apa gunanya dibuat kana ini? Karena sejak dahulu mereka tidak menerima Al-Qur'an. Gitu ya. Kamu pula yang jadi dahulu. Kini kalau ayat kau ambil begitu, ambukun enggak orang mengingkari Quran tuh. Quran kau mulai tanda telah marisan, ambu baca enggak pelajari, enggak adus gitu. Begitu cara. Jadi selain daripada asli dari pengertian Al-Qur'an ini kita pelajari, baru apa namanya yang di include ataupun namanya dikiaskan juga kepada kita. Teringatlah kita kepada anak cucu, kepada keluarga. Sedih sebenarnya, tapi itu tugas awak. Makanya Ustadz itu tak pikir nanti Ustadz ini dah sebelum menghembuskan nafas terakhir itu. Kalau ngertilah orang bahas susunan bahasa bukan untuk berbahasa Arab tuh. Berbahasa Arab tuh kalau ngertilah anak cucu ambo atau kawan-kawan anak cucu kawan-kawanku susunan bahasaku kan rajinnya bisa mencelik kelok-kelok apa tuh susunan. Tapi dia enggak ngertinya. Paling lihat terjemah, aku terjemah pengananya beku kin kemari terjemahnya di gue. Ya, kan Ibu Sabrina lah ngerti jalan bahasa teman gua-guanya. Ya. Enggak, awak saya enggak sempurna dong. Itu apalagi enggak cucu itu yang terpikir, Pak. Oh, itulah entak anak itu. Iyo. Tanggung jawab, Pak, tanggung jawab. Ya. Jadi kalau mencari anak-anak itu rame-rame pakai kita sana pandai anak-anakku mengaji. Cuma takkan ada ambo. Cuma lah pola sampainya mengerti beko susunannya itu. Kalau enggak mengertinya baca rohnya lah. Orang berdosa semuanya. Jadi awak kan apa kok? Dilihat di Allah diketahuinya. Ang berdosa mah enggak ngajar. Jadi jangan fardu kifayah Pak Bet.
Kalau Apa yang nan dipelajari? ah Apa yang dipelajari pada Manik? Dia baru nak tamai-tamai kata. ya, heran orangnya. Ibu Didi nan lamo tuh. Lamo waraja di sikunya. Di PLN betul lah tibola apa ganti masih pada Manik baru. Alah iya. Lo kaji ko kuat. Awak salah lah marah saya di Jepang. Ya, untung Pak Aziz ngecek kamu. Jangan sampai tidak tamat-tamat dah pokoknya. Orang nak keseporno ilmu dah ada, kami na profesor-profesor ko dah ada, lain kecajo itu. Sama kaji. Yo mendorong awak supaya tamat kuliah, rupanya alhamdulillah ndak juga tamat. Dia gantiin si adik ini jadi dokter. Ya, insyaallah. Beko dikecaannya ambo mau Pak, nak jadi dokter apa? Ambo mulai wala takunu awala kafirin bi ai kata Pak Nawawi ai bih tua bil Quran baru disebutnya siko Minal Yahudi. minal Yahudi, tapi mako Pak Nawawi ku dia gehnya alif lam. Coba saya bisa menjawab mako dia gehnya alif lam. Asalnya Jaleh Yahudi dan Yahudi. Enggak, bukan dia jaleh. Alun tape lain. Asalnya dibuatnya begitu min Yahudin ya betulnya. Engkau enggak minal Yahudi. Apa itu? Hanya jadi yang Madinah itu maksudnya. Gitu. Jadi nan tertentu sah. Pokoknya si nan enggak percaya. Itu mangkonya kau dituntut nanya bisa nak bisa dituntut dah. Ampun alam betul dosa doanya dah. Santiang lah yang nulis itu kan. Ini dibuatnya makrifah, tidak nakirah dah. Ya, dibuatnya makrifahnya. Lai paham tuh. Jadi itu hebatnya bahasa Arab kok Ibu Abu Sabrina. Tidak mau nyampe min Yahudin, tidak mau betul. Dibuatnya min Yahudi. Makanya ada dalam Al-Quran sebahagian orang Yahudi itu sama awak sholat malam, membaca Quran. Makanya jangan sampai naik emosi mencari asal merek Yahudi lah, naik emosi lah. Jadi itu kaji lain. Cuma kecil orang kamu pada mana itu lama ya. Liberal deh. Ya, makanya almarhum Gus Dur kan kecil itu kan Yahudi dahulu. Ya. Terus hari mengaji subuhnya aku hari lain lah aku lain Pak Inan Nadi lain. Jadi kesimpulannya diulang kata balik ya. Ikonan seketik boleh ya. Jadi beriman. Jadi anam penekanan psikosial apa ayo berlomba wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin sampai situ. Anan untuk awak dan untuk awak lu. Sebenarnya pendek. Belajar Beriman dengan Quran. Alo nan padeknya mana alai. Kalau menyebut iman tu murahnya. Takut dengan hari pembalasan. Enggak, nani koko Pakailah pelajari Al-Quran tu. Dari aku. Aden ambo yo basi tungkin ambo mempelajari si Quran tu lah ya. Wah. Kalau mengecehan ambo beriman Quran tu murah. Bahasa lagi Pelajari. Itu bahasa lagi. Kini dan calik-calik lah di mana orang mulai ayo. Aku alun pandai orang menulis ambo tulis. Alun pandai baca baca. Kini ada Pak Damanik menguraikan apa ambo ikut. Pak Modanga. Modanga. Ado aku lah bahasanya di mana pertama atau enggak sama Pak Damanik enggak masalah. Raja lah bahasa. Tapi nampaknya hebatnya kau jawabnya. Enggak ada dah Pak Damanik terus bahasa pika malah. Biasa-biasa saja. Apa kelebihannya bisa hilang aja. Ya kalau itu rajin orang beraja kalau itu.
Ya, jadi itu mangkonya banyak tuh. Wala takunu awala kafirin bih. Jangan angkulo nan batea pertamanya. Jadi kalau gurunya nan batea, kita tuh muridnya lebih tea. Lah sampai siko kaji kita nanti insya Allah Sabtu depan ya kita sambung ke uraiannya nih. Pak Innan Nabiya, Pak Inna ya. Sallallahu alaihi wasallam qadamal Madinata wa fiha. Amin. Ya, kalau untuk sementara kalau bisa Bapak Ibu supaya jangan diulak karang dulu rasanya ada di fotokopi Pak Ali Dinar enggak itu? Bukunya lain Pak. Tapi itu Pak Edi fotokopi mah Pak. Olah fotokopi. Pak Edi sudah ada fotokopinya dari pinjam buku Ambo. Itu. Enggak ke ibu-ibu yang lain tuh di fotokopian juga. Jilid 1 ya, Pak Bet. Kalau ada apa, coba cari buku tafsir Munir. Kan waktu Pak Praja PLN yang guru kopi selembar 2 lembar itu kan? Iya, itu. Betul orang dia tafsir. Ya. Ibu Sabrina mungkin di pustaka di apa ada tafsir Munir namanya. Bekolah. Ibu Sabrina tuh Pak dari amanya, dari uminya. Oh ya dari umi, aduh ya. Ada tuh. Jadi itu bisa dilihat. Jadi bisa sekali-sekali pindah wak ke tafsir lain dari apa buku tafsir juga. Tuh kalau ada waktu ambo singgah ke Pasca bisa mungkin diizinkan orangnya mau masuk ke pustaka Pasca tuh gitu. Cari-cari jadi nampak jadi gunanya mangko banyak baca itu kan nambah ilmu awak. Oh baik itu ya. Lah ingat ya sampai 41. Alun sampai 41 ya sampai 40 setengah baru. 40 setengah. Ya, 40 setengah. Ya itu wa ya patakun 40 setengah baru. Itu ya. Wala takunu awwala kafirin bih. Kok tajam kok kata-kata. Kamu yang sudah mengerti kamu pula yang melanggar. Tuh bisa dikembangkan tuh. Awak nan tahu awak melanggar. Kecuali koto ambulan atau tertentu lampu merah terobos lo enggak masalah karena ada undang-undang, kalau ada undang-undang. Awak auto biasa itu terobos lampu merah. kecuali tengah malam. Nah, ada orang lain. Tapi itu kan undang-undang. Tapi kalau undang-undang Allah kan enggak, walaupun seorang enggak boleh. Ya berarti ya anak terjudin. Pak Tommy tanya kalau dicetak kan yang PDF ketik hurufnya. Bu jadilah jadi cetak menjadi gadang baca yang kata Bu Didi. Apa? Pak Edi nak mencuba Pak Pet. Oh gitu ya. Kadangnya kayaknya tapi itu dia awak dapat itu dak dibawa ke Jakarta dah. Tapi cuma Pak Edi lah ada buku tu. Pak Edi desain itu di Padang. Kayaknya Pak Edi pusat. Itu. Ya, buku ko 2 jilidnya. 2 jilidnya kok. Jadi itu nanam baca lihat waktu di Tanara sampai Nawawi ko. Nanado sabalah no. Itu cetakan lama lo. Nan selainnya buku orang lain. Memang buku Arab ya. Tapi orang yang datang kasih nantu ibu tidak saya lihat tapi jadilah kan tujuannya lo orang tu. Nang mulai beraja buku beliau kok kan sarami orang tu. Rami orang. Tapi nan beraja sebenarnya buku beliau itu kan ada. Maku awak nan memajakan ko teraso dan bonde untung lawa adu ilmu awak. Jadi kalau orang rami-rami, alai tekana Umar bin Khattab Pak Bet banyak rami-rami di Makkah. Tidak ada orang yang naik haji. Nah, kece Umar bin Khattab waktunya rami-rami di Makkah. Masukkan aku kelompok yang sedikit. Nah, dalam pangan aku masuk lambu sedikit. Maksud sedikit itu apa? Padahal orang rami. Sedikit yang beriman, yang mengerti, yang paham. Yang paham. Sehingga mencium Hajar al-Aswad banyak kecil ya. Wahai batu, aku tahu kau tidak mempunyai kekuatan apa-apa. Kalau saja tidak kulihat Rasul menciummu, bakalan tidak akan pernah kucium kau. Itu deh pengananya jalan taruh itu. Pengananya jalan taruh. Lo makasihnya gua. Lo makasihnya. Tertumbuk.
Tak tunggu ada kawan, tak ada perlu berfikir pokok laksanakan saja, tak ada fikir-fikir. Umar tu santiang berfikir. Tapi pernahnya mah lapor Amirul Mukminin, apa tu? Ada orang mencuri. Yang mencuri kaya miskin, miskin. Yang dicuri kaya, kaya. Biarkan. Tapi sekali itu biarkannya, tak boleh. Itu hebat, itu hebat. Ya. Mari berdoa. Allahumma Faqihna fiddin. faqihna fiddin wa 'allimnal hikmah wa ta'wil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. insyaallah besok belajarlah bahasa. Jangan aneh-aneh ya pangana. Aduh, Pak. Syukran Ustaz. Naam. Ilal liqa. Ila Ma'assalam. liqa. Assalamualaikum.